sudah hampir 100% dan masih ada penurunan kembali ya, karena kalian bisa. Selamat datang kembali di kelas Invest, dan kali ini kita terus mengupdate tentang berita-berita cryptocurrency dan masih terdampak di FTX ya, yang infonya di decrypt.com bahwa FTX itu mengatakan bahwa mereka berhutang lebih dari 3 miliar US dollar kepada 50 kreditur, teman-teman ya. Jadi ini berdampak domino ya terhadap klaim atas efek FTX yang bangkrut, teman-teman. Ternyata mereka menyisakan utang yang sangat besar kepada 50 kreditur teratasnya, dan ini mengakibatkan ada tekanan jual lebih di kripto-kripto pendukung FTX, teman-teman ya. Dan ini bisa memperjelas potensi kerugian di FTX. 10 kreditur teratas FTX itu masing-masing meminjamkan 100 juta US dollar tanpa klaim jaminan. Wah, ini sangat salah sekali ini. Kalau digabung, mereka dari 10 itu ada 1,45 miliar, teman-teman ya. Pengajuan tersebut menjelaskan bahwa utang tersebut tidak melibatkan apapun yang berutang kepada orang dalam perusahaan dan dapat berubah seiring informasi yang berubah. Jadi intinya utang ini tidak akan mengganggu Sam Bankman-Fried ya kekayaannya, karena di dalam pengajuan tersebut dijelaskan bahwa utang tersebut tidak ada hubungannya dengan harta yang berutang, teman-teman. FTX berutang kepada kreditor sebanyak 276 juta US dollar dan kreditor terbesar ke-50 sekitar 21 juta dolar, teman-teman. Wow, sangat besar sekali ya. Namun dalam pengajuan tersebut mungkin hanya menggores permukaannya, artinya nggak ada efeknya ya. Dan ini adalah kumpulan-kumpulan kreditur yang memang gunanya untuk membangun berjalannya FTX. Namun dalam prosesnya FTX ternyata diambang kebangkrutan, teman-teman ya, dan menyebabkan crypto bearish semakin dalam, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu presiden buruk buat kripto, bahwa memang di momen-momen bearish ini adalah sebuah settingan menurut saya. Karena memang di momen-momen bearish ini ada kesempatan untuk menyerok di harga bawah, masih ada wheels kekuatan yang masih menyimpan money-nya untuk buyback di cheapest price menurut saya, teman-teman ya. Dan menurut saya dan CEO Binance, CC Binance tampaknya masih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi bahwa akibat kejadian FTX itu tidak akan berpengaruh pada Binance, teman-teman. Karena CZ mengomentari keruntuhan FTX pada 2022 ya di winter session ya untuk kripto, dan CZ Binance masih berpikir ini tidak akan mempunyai banyak pengaruh, apalagi di jangka panjang. Ini hanya pengaruh negatif jangka pendek di crypto winter tahun ini, teman-teman, karena banyak konsumen yang benar-benar dirugikan secara finansial yang mereka berinvestasi di FTX, dan itu akan benar-benar menggoyahkan kepercayaan para investor kripto terhadap kredibilitas dunia kripto sendiri, teman-teman. Dan menurut CZ Binance, ini adalah tugas Binance untuk mengawal semua ini. Dalam hal ini CZ mencoba membedakan antara Binance dan FTX itu berbeda karena mereka mempunyai desain exchange yang berbeda. Jadi dalam hal security, CZ Binance masih membuat prioritas yang sangat tinggi bahwa jangan sampai ada kejadian seperti FTX, teman-teman ya. Dan Binance masih menjalankan bisnis ini yang menguntungkan menurut mereka dan masih fine-fine aja, karena mereka masih menghasilkan sekitar 90% dari pendapatan dari aktivitas itu atau fee dari setiap transaksi yang dilakukan trading, teman-teman ya. Jika winter masih berlangsung lama, maka Binance dapat menghasilkan pendapatan dari produk lainnya ya, teman-teman ya, seperti Trust Wallet dan CoinMarketCap. Jadi masih ada pendapatan lain-lain yang masih membackup CZ Binance, karena memang Binance sudah mengakuisisi CoinMarketCap dan mereka menghasilkan 3 juta US dollar per bulan dari pendapatan iklan. Wow, ini extremely bahwa Binance itu masih nomor 1 crypto exchange yang terbaik, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah ternyata token Solana itu anjlok ya, menjadi kripto yang paling tertekan, dan harganya dari sekitar $200 pada saat itu anjlok sekarang hingga menyentuh 11 sampai 10 dolar, teman-teman. Karena kenapa? Karena ternyata FTX dikenal sebagai investor besar di Solana, dan Sam Bankman-Fried memberitahu pedagang kripto di Twitter pada Januari 2021
bahwa token Solana itu sudah terlalu tinggi harganya dan suatu saat mereka akan kembali ke harga murah teman-teman, dan itu terbukti pada hari sekarang ya, bahwa Sam Bankman-Fried menyatakan bahwa Solana sudah mahal sekali harganya ya. Saya membeli Solana sebanyak yang Anda miliki saat ini di harga $3 ya. Sam Bankman membeli Solana $3 dan mereka tahu harganya akan tinggi dan akan kembali ke harga semula ya. Jadi ini adalah sebuah spekulasi yang menyebabkan Solana akan ambrol lagi teman-teman. Kalau kita lihat di TradingView ya, Solana sendiri itu sudah turun dari ATH-nya dan sekarang mencoba di harga sekitar $11 dan ini adalah harga termurah sejak kemarin ya, di Juli 2021. Wow, ini sangat-sangat turun sekali. Kita lihat turunnya itu sudah sangat parah sekali teman-teman ya. Sudah hampir 100% dan masih ada penurunan kembali ya, karena kalian bisa lihat volume penurunan atau penjualan sangat besar di sini dan akan ada penurunan lanjutan menurut saya ya. Dan runtuhnya FTX minggu lalu itu terus bergema ya dengan efek Solana, karena mungkin yang lebih parah melalui tekanan jual yang parah sehingga 57% dan sekarang sudah 100%, karena memang yes, kalian tahu FTX itu berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur Solana, karena di FTX ada beberapa Solana yang dikelola oleh FTX dengan nilai sekitar 40 juta US dollar per 10 November ya. Dan Solana Foundation sendiri tampaknya terhindar dari krisis buruk FTX, tapi tidak dengan harganya teman-teman ya. Solana Foundation itu berinvestasi di FTX dan ini terdampak sekali ya. Dana perdagangan, pertukaran, dan proyek kripto besar kecil telah mengungkapkan exposure mereka FTX sangat terdampak pada hari ini. Banyak orang yang tidak percaya kepada FTX dan ini juga berimbas kepada holder Solana untuk menyelamatkan diri untuk bisa cabut dulu dan akan buyback di harga bawah teman-teman ya. Dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried adalah pendukung utama Solana teman-teman ya, dan akibatnya itu terkena pengaruh ketika Sam Bankman keluar dari CEO FTX, itu akan berdampak otomatis kepada Solana yang anjlok sudah 100%. Terima kasih.